Ista. Guys, yang ribet itu.
Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan bagus ya? Bisa didengar ya? Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ya. Hari ini mungkin hanya setengah yang hadir, enggak apa-apa. Kita mulai saja. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, nah hari ini sebenarnya kita akan bahas langsung tentang PowerPoint yang actually itu sebenarnya jadi tugas mid semester nanti, mungkin masih kurang lebih berapa minggu lagi ya? 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi nanti mungkin akan dikumpul di tanggal 3 November. November ya, betul, tanggal 3 November. Nah, kemudian hari ini akan saya jelaskan yang akan menjadi tugas mid semester kalian. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang Excel. Mungkin ada kesulitan, mungkin boleh disampaikan di sini. Silakan kalau ada yang merasa kesulitan dengan tugas Excel-nya. Saya lihat sebenarnya kalian itu sudah benar lakukan. Tugas-tugasnya sudah benar. Cuma kalian sepertinya mengekspektasi tugas yang saya kasih itu terlalu tinggi sehingga kelihatannya kalian ragu-ragu apakah ini yang sudah benar atau tidak. Tapi saya lihat yang kalian kerjakan ya, meskipun belum semua saya lihat, tapi saya pilih secara acak. Sama yang kemarin ada yang kirim langsung ke saya, itu saya sudah lihat dan ya sebenarnya yang kalian kerjakan sudah benar. Yang kalian kerjakan sudah benar. Ekspektasi kalian jika seandainya kalian pikir terlalu tinggi mungkin tidak setinggi itu. Artinya saya juga tidak ingin terlalu membebani kalian dengan tugas-tugas yang mungkin juga tugas yang lain ada. Tapi yang pasti yang saya inginkan adalah kalian paham, memahami, dan bisa membuat rumus-rumus fisika dikonversi ke dalam Excel. Sebenarnya cuma itu saja yang saya inginkan. Jadi terserah formatnya yang seperti apa. Kemarin ada yang hanya bikin tabel, iya. Yang saya tunjukkan minggu lalu itu memang hanya seperti itu. 2 minggu lalu ya. Hanya memang seperti itu saja yang saya inginkan. Kemudian ada yang memasukkan dengan rumus, lebih bagus lagi, artinya tidak ada yang berkembang dari yang saya ajarkan. Tapi sebenarnya yang penting kalian sudah menggunakan Excel beserta rumusnya atau formulanya. Sudah, itu sudah cukup. Artinya semua sudah mengerjakan, bingung mungkin kalian berekspektasi yang saya inginkan lebih dari itu. Enggak. Saya cuma inginkan kalian bisa menggunakan Excel dengan baik. Selebihnya silakan kalian kembangkan sendiri menggunakan AutoCAD. Ya, kemarin ada satu orang yang mengirimkan AutoCAD sebagai tugas untuk menambah nilai. Nah, itu tidak masalah, silahkan kalau ada yang mau. Tentu saja saya akan nilai. Mungkin kalau ada yang mau lagi silahkan, tidak ada batasnya. Kapanpun kalian boleh kirim langsung sama saya. Mungkin bersamaan dengan mid semester untuk AutoCAD membuat sertifikat secara online boleh. Silakan, bebas. Karena itu hanya sebagai nilai tambah kalau ada yang bisa kerjakan. Dan kemarin sudah ada satu orang yang mengirimkan, itu bagus. Tentu saja akan saya beri nilai tambah. Jika ada yang mau lagi silakan. Tapi kalau sudah yakin nilainya bagus, tidak apa-apa juga kalau tidak. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang minggu lalu tentang Excel. Setelah mengerjakan ada kesulitan, mungkin ada yang bisa
share ke sini mungkin kalau ada masalah dari yang Excel saya persilakan, mungkin 5 menit saja kemudian kita lanjut ke materinya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Bapak, Ya silakan Ustaz. saya bukan mau bertanya tapi mau kasih tahu mahasiswa atas nama Sri Utami, Melinda, Mary Andriani, Hartate Sambali dan Suci Nurul Ramadanti tidak dapat mengikuti perkuliahan, Pak. Apa? Ada masalah apa? Karena jaringan di kampung tidak bagus. Oh iya, oke. Tulis namanya di chatting, nanti saya simpan. Ya Pak, terima kasih. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mengenai Excel minggu lalu, saya harap semuanya sudah paham ya, sudah paham dengan benar bagaimana cara menggunakannya. Saya berharap ya di kelas C ini tidak hanya sekedar membuat seperti yang saya tugaskan kemarin, tapi silakan kalian kembangkan lagi ya. Jadi di sekolah itu sebelum adanya sistem di sekolah ya, ada sistem pelaporan rapor. Sebelumnya guru-guru itu atau kepala sekolah menggunakan Excel untuk mendata semua nilai yang ada di sekolah, khususnya yang siswa untuk per mata pelajaran, per siswa, per kelas gitu. Jadi dari awal itu malah Excel itu sering digunakan untuk membuat aplikasi secara terpadu. Ya, jadi kalau kemarin itu minggu kemarin saya ada ajarkan spreadsheet ya, jadi menggunakan spreadsheet untuk menginput data secara online. Nah, kemudian bisa dilakukan oleh banyak orang secara bersamaan pun. Ya, sebenarnya di Excel pun secara offline pun, artinya tidak terhubung dengan internet, itu sudah digunakan oleh sekolah untuk membuat data-data rapor gitu. Ya, jadi silakan kalian kembangkan karena itu sangat dibutuhkan ya. Jadi bukan hanya sekedar di sekolah yang bagus di kota gitu ya. Nanti kalau kalian sudah terjun di masyarakat, misalkan kalian sudah mengajar di sekolah, ya kan tidak mungkin semuanya menggunakan aplikasi secara online gitu ya. Seperti di salah satu sekolah di Buol, di Morowali Utara ya. Jadi kan tidak mungkin semuanya menggunakan online. Maka dibutuhkan aplikasi yang bisa digunakan secara offline untuk membantu kalian mendata nilai, inventaris buku perpustakaan, itu semua bisa menggunakan Excel. Kemudian mengembangkan dari Excel, kalian juga akan mengenal namanya Microsoft Access. Jadi Microsoft Access itu salah satu bentuk dari Excel, lanjutan dari Excel yang bisa kita masukkan banyak bahasa pemrograman sehingga pengkode atau inputan data atau koleksi data itu bisa lebih terpadu dengan keinginan kita sendiri. Artinya silakan kalian kembangkan untuk sampai di Microsoft Access. Waktu saya kuliah dulu di semester berapa? Semester 5 kalau tidak salah, 5 apa 6. Itu dosen kita ya Pak Unggul itu sudah mulai minta kita ya, tidak diajar tapi kita diminta untuk membuat inventaris alat-alat laboratorium. Jadi waktu itu saya membuatnya menggunakan Microsoft Access. Kemudian setiap peminjaman alat-alat laboratorium itu menggunakan Microsoft Access yang kita bantu dengan Visual Basic. Ya, jadi nanti kalian akan mengenal yang namanya Visual Basic. Nah, menggabungkan dua aplikasi itu kita bisa membuat
sebuah aplikasi yang bisa menginventaris atau mendata semua alat-alat laboratorium gitu. Nah, kemudian peminjaman dan pengembalian juga bisa terdata dengan baik. Nah, itu semua bisa berawal dari Excel, kalian kembangkan dan bisa menjadi Microsoft Excel. Yang intinya adalah, memang sekarang zaman digitalisasi, artinya semuanya sudah berbasis internet. Tapi ada satu kondisi di mana kita tidak bisa memanfaatkan internet dalam keadaan tertentu. Misalkan kalian bisa membuat yang kemarin yang diajarkan, membuat sertifikat secara online. Ya, kalau kalian ada di sekolah terpencil tidak ada jaringan gimana? Kalian pakai apa? Kan tidak ada internet. Jadi memang era digitalisasi memang menuntut kita bisa menggunakan semua aplikasi secara online. Tapi pada keadaan tertentu justru kita membutuhkan aplikasi yang basisnya offline ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan internet, tapi kita bisa jalan gitu. Ya, mungkin bisa cerita sedikit tentang e-learning ya. Jadi ini mungkin akan jadi pokok bahasan kita minggu depan tentang menggunakan website. Nah, sekarang ini kan kita masa pandemi gitu. Ini sekedar sharing saja. Kita semua beranggapan bahwa semuanya harus menggunakan aplikasi secara online. Kita menggunakan LMS yang selama ini kita tahu, atau kepanjangannya Learning Management System. Kita menggunakan e-learning, kita menggunakan WhatsApp, kita menggunakan Google Meet dan lain-lain sebagainya. Nah, semua itu menggunakan online. Di satu ketika, di satu tempat itu di Kalimantan, ada satu tempat yang sama sekali tidak ada internetnya. Listrik pun hanya ada dari jam 6 malam, jam 6 maghrib ya, sampai jam 12 malam. Nah, apa yang bisa kita buat dari situ? Apa kita menggunakan e-learning? Kan tidak mungkin. Kita menggunakan LMS sama sekali tidak mungkin. Jangankan LMS, komputer pun di daerah itu, anak-anak di sana itu mana tahu tentang komputer, gitu ya. Akhirnya ada beberapa dosen yang tergabung dengan dosen di Australia dan dosen di Jogja membuat sebuah e-learning, electronic learning, tapi basisnya adalah satelit. Nah, jadi kalau tahu daerah-daerah terpencil biasanya itu dia hanya bisa masuk radio daerah tertentu. Dia hanya bisa radio. Jadi radio pun itu tidak bisa FM, hanya bisa AM. Jadi hanya ada satu sinyal. Nah, mirip seperti itu, akhirnya daerah itu menjalankan e-learning secara besar-besaran hanya pada jam tertentu. Jadi misalkan begini, nanti akan ada e-learning, akan ada pembelajaran dari jam 9 pagi sampai jam 10 atau jam 11 siang gitu. Nah, kemudian dari jarak jauh gurunya mengajar menggunakan radio. Dalam 1 bulan sekali itu juga bisa menggunakan TV edukasi, tapi basisnya itu menggunakan satelit. Jadi mereka terima dari sana bukan menggunakan internet, tapi seperti semacam radio gitu ya. Kita flashback, mungkin kalian ini zaman digitalisasi, kalian ini zaman milenial, tapi hal-hal yang seperti itu kadang pada saat tertentu kita sangat butuhkan gitu untuk membantu pembelajaran jarak jauh. Nah, yang posisi kita saat ini, kondisi kita saat ini yang seperti masa pandemi yang tidak bisa menggunakan aplikasi berbasis online, apalagi yang seperti tadi ada beberapa yang disampaikan ada yang tidak bisa hadir karena jaringan di kampungnya macet. Nah, ini salah satu contoh apa yang bisa kalian lakukan menggunakan TIK di daerah yang terpencil seperti itu. Apakah kalian menggunakan internet? Kan tidak mungkin. Nah, kita bisa menggunakan bantuan dari aplikasi-aplikasi lain yang bisa dijalankan secara offline gitu. Nah, terkait dengan itu menjadi pembelajaran kita hari ini, selama ini kita mengenal tentang PET ya. Kalau kalian tahu PET, saya akan coba tunjukkan.
Ya, yang saya minta tadi menuliskan nama-nama yang tidak hadir, sudah ditulis? Iya, sudah Pak. Sudah saya kirim ke WA-nya Bapak. Oh, ke WA. Saya kira ke chat Zoom ini. Oke. Tidak, Pak. Oke, enggak apa-apa. Nah, sebelumnya sudah ada yang pernah buka-buka PET, simulasi-simulasi di PET, sudah ada yang pernah? Sudah ada? Atau Saya belum belum. sama sekali? Belum, Pak. Belum. Ya. Nah, oke. Kelihatan enggak ini tampilannya? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke, jadi ini website yang isinya tentang simulasi-simulasi dalam fisika. Mungkin kalian akan kenal ini lebih jauh nanti di praktikum, karena kelihatannya praktikum akan menggunakan bantuan aplikasi PET. Nah, ini PET ya. PET. Nah, saya memberikan contoh, misalkan kita belajar tentang energi. Seperti ini. Jadi ketika kita buka simulasinya, maka akan muncul simulasi yang sebenarnya sudah sering kita pakai. Sebenarnya kalau kalian di SMA dulu, waktu di SMA sudah ada juga yang pakai PET ini untuk mengajar ya. Jadi kita mencontohkan ini saja yang sederhana. Nah, kemudian kalian bisa letakkan orang ini dengan mengklik kemudian ditarik. Oke. Kemudian dilepaskan. Nah, jadi kelihatan dia bergerak sesuai dengan lintasannya. Nah, sekarang kita ingin lihat bagaimana energinya, gitu ya. Ini mungkin sudah beberapa kali saya perlihatkan, tapi ini versi PET-nya, versi animasi yang di website. Nah, kita lihat ketika dia bergerak, ketika dia berada pada posisi paling tinggi, sudah sampai di posisi paling tinggi, paling tinggi dibandingkan yang lain, artinya sudah puncak maksimal, sudah di puncaknya, maka kalian bisa lihat kalau energi potensialnya maksimal. Saya coba pelankan. Nah, gitu. Ketika saya pause, misalkan, kelihatan ketika dia sudah pada posisi puncak, energi potensialnya itu maksimal. Ya, minggu lalu sudah ada yang jawab rumusnya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia berpatokan pada hasil kalian dari ketinggian. Nah, bagaimana dengan energi kinetik? Energi kinetik di sini 0. Artinya ketika dia di posisi puncak dan yang akan turun kembali, maka energi kinetiknya 0. Kenapa? Karena dia diam, tidak bergerak. Gitu. Kecuali dia di posisi yang lebih rendah gitu. Kemudian ketika dia bergerak, baru energi kinetiknya bergerak. Jadi energi kinetik akan maksimal ketika dia berada di posisi paling rendah. Paling rendah dalam lintasan ini gitu ya. Jadi kita lihat ketika dia berada di posisi ini, energi kinetiknya itu yang paling tinggi. Kita perlambat. Bisa dilihat, ini jadi ada tombol gerakan lambat dan normal gitu. Nah, seperti ini ketika dia berada di posisi paling bawah gitu ya, energi kinetiknya itu maksimal, ya kelihatan. Ketika dia di posisi puncak, maka energi potensialnya yang maksimal, tapi energi kinetiknya 0 karena tidak ada gerakan, gitu ya.
Nah, di sini ada tombol normal, artinya dia bergerak normal, kemudian ada gerakan lambat, ada gerakan pause, ada gerakan ulangi, itu bisa semuanya, gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa digerakkan, kalian mau taruh di sebelah mana itu boleh. Mau taruh di sini, boleh. Mau taruh di sini, boleh. Nah, kelihatan ya. Semakin dia start dari lintasan yang lebih rendah, maka energi kinetik dan energi potensialnya itu akan turun juga. Kenapa? Karena kecepatannya berkurang dan ketinggiannya itu juga berkurang dibandingkan dengan kita letakkan di paling atas gitu. Nah, dari ide ini, pada saat tertentu kalian tidak bisa menggunakan ini secara offline. Artinya, memang ada beberapa aplikasi ini menggunakan pad ini dia bisa offline, artinya tidak tanpa internet itu bisa. Tapi pada satu kondisi misalkan kalian ada di Morowali, misalkan di Bual, di Luwuk, Banggai Laut itu yang tidak ada jaringannya, susah, jaringan mati, bagaimana kalian bisa kasih pembelajaran yang secara online begini kalau tidak ada internetnya? Maka kalian harus membuat simulasi seperti ini secara offline. Artinya kita menyiapkan kalian ya, Prodi itu menyiapkan kalian supaya bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi. Jadi yang sekarang ini serba digital ya, bagaimana kita bisa digital? Artinya kita tetap menggunakan media yang basisnya teknologi, tapi kita menggunakannya secara offline gitu. Maka kita bisa bikin yang seperti ini menggunakan PowerPoint. Seperti yang saya tunjukkan kemarin, saya tunjukkan kembali. Seperti ini. Seperti yang kemarin. Ya, sudah saya tunjukkan sebelumnya. Nah, jadi PowerPoint yang saya buat ini idenya dari animasi yang tadi. Jadi dari animasi yang tadi saya berpendapat bagaimana kalau saya itu nanti di daerah yang tidak ada internet, saya hanya bisa menggunakan laptop tapi tidak ada internetnya. Bagaimana saya bisa menggunakan animasi di daerah seperti itu? Maka saya coba membuat sebuah simulasi menggunakan PowerPoint. PowerPoint kan tidak menggunakan internet, artinya kalian bisa membuat secara offline, secara luring, jadi di rumah masing-masing bisa dibuat seperti ini. Artinya tinggal ide-ide kalian seperti apa dalam membuat simulasi seperti ini. Jadi prinsip kerjanya sama. Kalau tadi itu orangnya saya tempatkan di posisi yang mana. Nah, kalau ini kan PowerPoint tidak bisa kita gerakan gitu ya. Kita klik pun kita gerakan tidak bisa. Jadi saya coba bikin membuat posisi-posisi yang sudah kita tentukan. Posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, kemudian kita pilih posisinya. Nah, baru kita mulai. Itu kurang lebih sama persis. Sama persis seperti yang di pad tadi, yang di aplikasi secara online tadi itu. Nah, ini menggunakan PowerPoint sama kayak tadi. Tapi itu di berbasis online dan itu menggunakan Macromedia Flash atau aplikasi yang lain. Nah, ini kita menggunakan PowerPoint. Jadi idenya ada, idenya seperti yang di pad tadi itu. Nah, kemudian kita bikin simulasinya. Tuh. Jadi kita bisa perlambat seperti tadi kan ada tombol memperlambat. Nah, kita bisa perlambat. Nah, ya kan? Jadi posisi paling puncak, energi potensinya paling tinggi. Posisi paling rendahnya yang ketika dia bergerak meluncur pada posisi yang paling rendah, energi kinetiknya maksimal gitu. Kurang lebih sama. Kemudian kita bisa memperlihatkan, jadi ini media bisa dipakai untuk siswa dan untuk mengajar pun kita bisa pakai. Jadi kalau kalian sudah menjadi guru, ini bisa kita pakai. Jadi kita bisa lihat persamaannya bagaimana sih sehingga dapat energi potensial dan energi kinetik seperti itu. Nah, kita bisa pakai. Jadi
ada energi potensial, ada massa, tentu saja yang tegak lurus dengan garis normal, berlawanan dengan garis normal, kemudian ketinggiannya H, maka persamaannya seperti ini, energi kinetik sama dengan 1/2 massa kali kecepatan pangkat 2, dan seterusnya. Kita bisa memperlihatkan seperti ini. Nah, sebenarnya cara yang seperti ini kita gunakan animation yang ada di dalam PowerPoint. Jadi misalkan seperti ini, kalian mau bikin grafik yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya yang ini, jadi sebenarnya mudah, ya tergantung idenya. Jadi kalau ini energi potensial, ada grafik warna ungu, itu dia bisa bergerak. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Transition animation. Nah, jadi di animation ini kita bisa ganti-ganti. Aktifkan yang namanya ini, animation pane. Animation pane. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, itu ada kotak putih yang sebenarnya ketika dia bergerak seperti ini, yang kuning misalkan ya, saya contohkan yang kuning. Kalau saya play, nah, dia ada posisi naik turunnya. Ketika dia turun, nah ini dia naik. Nah, itu contohnya seperti ini. Nah, jadi kalian bisa tambahkan dulu shape, nah, seperti ini. Kemudian ada garis, kalian bikin bar, posisi memanjang, silahkan mau diwarnai boleh. Nah, kemudian kalian masuk ke animation. Nah, di animation ini kita bisa menentukan geraknya. Nah, jadi itu ada di sini, di bagian sini, motion path. Nah, kalian pilih ini, maka dia akan bergerak. Ya, dia bergerak turun. Nah, bagaimana supaya dia bisa bergerak secara otomatis? Tinggal kalian klik saja ini, start animation with previous. Kalian play. Nah, dia sebenarnya bergerak secara bergerak secara terus menerus. Kalau kalian pilih, sini juga boleh. Nah, ada posisi di mana dia bisa dikembalikan. Jadi kalian bisa atur sedemikian rupa di bagian sini, sehingga ketika dia bergerak turun, dia bisa naik lagi. Nah, caranya kalian bikin lagi satu yang seperti ini. Nah, tapi posisinya kalian balik. Jadi ada di effect option. Nah, kalian balik seperti ini. Gitu. Jadi ketika dia bergerak, yang satu naik, yang satu turun. Seperti itu. Nah, itu seperti ini dia. Jadi kalau kalian tempatkan di sini, tempatkan di bawah sini. Kemudian misalkan di sini ada grafik. Di sini ada sumbunya misalkan. Sumbunya. Misalkan ini sumbunya. Anggap ini bagian yang tidak terlihat ya. Nah, ketika kalian play, nah, dia turun, kemudian yang satu naik. Nah, ya kan? Jadi kan kelihatan seperti ini. Ada yang turun, kemudian dia naik lagi. Ada yang turun, kemudian dia naik lagi. Seperti itu. Jadi sama seperti ini. Ketika satu turun, yang kedua naik. Nah, untuk membedakan coba kita ganti warna. Yang di bawah kita ganti warnanya jadi hijau. Supaya kalian bisa lihat ketika dia turun, yang hijaunya naik. Gitu. Jadi dia sama seperti ini jadinya. Nah, ada yang naik dan ada yang turun. Gitu. Bergerak seterusnya. Jadi silakan kalian gunakan tools yang ada di animation. Seperti yang tadi saya ulangi, insert, bikin dulu shape-nya seperti ini. Kemudian di bagian animation kalian pilih animation yang di bagian sini. Nah, ini macam-macam, kalian bisa bikin yang bentuknya
posisinya seperti parabola gitu. Itu bisa semuanya. Nah, gitu ya. Jadi silahkan idenya seperti apa, nanti bisa dicek di pad atau kalian punya ide sendiri untuk itu. Nah, kemudian misalkan kalian mau bikin seperti yang tadi bola. Saya hapus dulu. Misalkan tadi bola. Membuat bola. Nah, sudah jadi bolanya. Kalian balik lagi ke animation. Kemudian kalau saya kemarin itu saya pilih ini. Custom page. Jadi kalian bisa klik ini jalurnya. Jadi kalian bisa terserah mau jalurnya ke kiri, ke kanan, ke bawah. Nah, ya kan? Menggunakan ini kalian bisa atur sedemikian rupa sehingga gerakannya itu sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, saya kasih contoh begini. Kalian mau bikin tumbukan misalkan, tumbukan ya. Jadi kalau tumbukan biasanya kan ada dua bola, contohnya bola. Kalau biasanya kan tumbukan itu dicontohkan dengan mobil tabrakan. Nah, contohkan yang kedua bola A, bola B. Nah, bola A mau nabrak bola B mau nabrak bola C itu bisa. Kalian sama seperti tadi, insert, animation, kemudian pilih animation, kemudian pilih line. Nah, line-nya kan ke bawah, jadi kalian bisa tarik line-nya itu ke samping, ke kanan atau ke kiri. Pilihannya di sini. Mau dari left ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, ini dari kanan ke kiri. Kita bisa pilih dari kiri ke kanan. Seperti itu. Nah, kemudian yang hijau pun kita balas dia dari kanan ke kiri. Seperti tadi, pilih animation lagi, kemudian line. Nah, yang ini kalian bisa pilih yang left. Dia ke kanan, gitu. Nah, selanjutnya bisa kita play bersamaan. Caranya kita pilih play all. Kita lihat di play. Nah, kalau ini kan tidak cocok. Dia tabrakan tapi satu melewati gitu. Nah, nanti tinggal kita atur, misalkan kita tarik ke belakang gitu biar pas. Atau kita bikin dia bergerak bersamaan, tinggal ini yang ditarik. Sorry, harus klik ini yang start with previous. Nah, lihat. Nah, tuh ini misalkan kalau kalian membuat simulasinya tumbukan gitu. Atau materinya itu momentum. Nanti kalian cari sendiri saja materinya, bebas. Silahkan kalian pilih materi yang menurut kalian mudah untuk dibikin animasi. Seperti itu, ini hanya contoh sederhana. Jadi misalkan seperti ini, harusnya dia itu setelah bergerak ke sana dia balik lagi. Nah, kalian bisa bikin edit saja padnya itu menjadi yang bergaris ini. Jadi ketika kalian atur dia ke sana, kemudian dia balik lagi. Nah, seperti itu misalkan. Jadi kalau kita putar, nah ternyata tidak menyentuh. Jadi tinggal kita geser maju lagi supaya pas. Nah, terus kita play lagi. Nah, ini kalau contohnya sangat berat. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan teori. Jadi misalkan bola A lebih berat dari bola B seperti apa. Nah, ini bisa jadi contoh ini. Nah, ini kan kelihatan dia sudah mulai terdorong. Nah, kita bilang ini harusnya jangan begini juga, dia harusnya bahasa pasarnya kita bilang tapantul ke belakang. Nah, bisa juga kalian seperti tadi, kalian tinggal atur lagi di sini animation, kemudian pilih custom pad. Jadi kita atur lagi posisinya satu ke sana, terus dia balik lagi.
Nah, klik 2 kali kalau sudah. Nah, coba kita lihat. Sorry. Coba kita lihat. Start with previous. Mulai. Nah, kelewatan. Kita geser lagi satu. Coba. Nah, kelewatan lagi. Tarik lagi. Nah, terlalu mundur. Majukan lagi. Cek. Nah, ini baru pas. Seperti itu ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini menjadi animasi. Kalau ini kan simulasi dalam materi momentum. Ini tumbukan. Nanti kalian bisa lihat tumbukan, lenting. Nah, jadi silahkan kalian lihat lenting sempurna seperti ini kira-kira. Oke. Nah, selain itu, kalian juga sebenarnya bisa membuat kuis secara offline ya, menggunakan aplikasi ini. Tapi kuisnya itu bukan kuis untuk dinilai ya. Kuisnya itu digunakan untuk menguji, artinya siswa itu bisa mencoba aplikasi yang ini menggunakan PowerPoint sehingga dia bisa coba pengetahuanku seperti apa, apakah jawabanku benar atau salah. Nah, itu kalian bisa buat seperti ini. Jadi silakan dibuat semenarik mungkin. Nah, kalau seperti ini, kalau saya buat seperti ini. Jadi ada animasi. Jadi jangan dulu kalian berpikir bahwa ini kan untuk teman saya di kuliah juga, enggak. Kalian ini bisa jadi menjadi guru SD, guru SMP, atau guru SMA yang untuk anak-anak itu lebih tertarik yang seperti ini. Misalkan evaluasi ya. Jadi pilih paket, siswanya pilih paket A. Nah, jadi tinggal klik A. Ada pertanyaan seperti ini, terdapat sebuah bola dengan massa 2 bla 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 dan seterusnya. Kemudian ada jawabannya A, B, C, D. Nah, kemudian dia A. Nah, jawabannya benar. Kemudian kalau jawabannya benar, kita pilih pembahasan. Nah, baru kelihatan pembahasan seperti apa. Jadi, kalau sudah sampai di pembahasan, baru bisa lanjut ke nomor 2. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena jadi di dalam sini, di paket A ini, kita masukkan, kita insert link. Mana link? Kita insert link. Nggak bisa link ya. Nah, ini linknya. Jadi, di tulisan ini, di A-nya ini, kita masukkan link. Linknya itu, kita masuk ke paket A. Soal yang nomor 1 untuk paket A. Begitu juga dengan paket B. Jadi kalau kita klik linknya, kita pilih paket B mulai dari soal. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalian lihat di slide di kiri ini, sebenarnya banyak soal yang sesuai dengan paketnya. Jadi misalkan paket A itu nomor 1 sampai nomor 5 gitu ya. Berarti ini paket A nomor 1, nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, paket B itu dimulai dari sini 6 gitu. Jadi ketika kita pasang action, kita pasang link di sini. Jadi ketika orang klik B, linknya itu langsung lompat ke slide yang mulai dari paket B. Slide berapa tadi itu? Slide 43 gitu. Jadi pas dia klik paket B, langsung masuk di soal nomor 6. Nah, kemudian di nomor 1 misalkan, di nomor 1 ini kan jawabannya dari 4 ini ada 1 yang benar. Maka yang benar itu tadi kan kita pilih A. Kalau kita pilih A, jawaban benar, maka kalian harus lempar dia ke slide yang slide animasi kalau pilihan jawaban benar. Kalau tadi yang saya tunjukkan kan ini, yang ini. Nah, kita lihat itu. Ini animasi kalau
jawabannya benar. Nah, kemudian kalau dia jawabannya salah, artinya link B, pilihan C, dan pilihan D itu kita lempar ke slide yang menunjukkan jawabannya salah atau slide yang 24. Nah, jadi kalau dia salah, tampilannya seperti ini. Nah, gitu ya, pilihan kamu tidak tepat, kembali. Kalau kita klik kembali, maka dia akan kembali ke soal nomor 1. Suruh dikerjakan ulang. Coba kalau kita pilih jawabannya 9. Nah, pilihannya salah. Kembali lagi. Kemudian kita klik lagi misalkan C. Nah, jawaban benar. Oh, sorry, tadi berarti jawaban benarnya C. Gitu. Nah, kemudian di C-nya itu kita pasang lagi tombol pembahasan. Kalau diklik, maka dia lompat ke slide 26 yang bentuknya adalah pembahasan. Nah, ada lagi tombol lanjut. Kita pasang lagi action, ketika ini diklik lompat ke nomor 27. Artinya slide 27 yang nomor 2. Seperti itu. Nah, jadi ini soal mudah, yang kita mainkan itu hanya linknya. Seperti itu. Nah, linknya itu hanya link ke slide selanjutnya, Jadi pilih paket A. Nah, pindah ke slide selanjutnya. Kemudian paket B, nah, pindah ke slide selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi dia hanya dimainkan dengan paket link yang ada di tulisan ini. Nah, hanya kalau di sini karena linknya banyak, satu soal itu ada 3 slide yang mengikutinya. Slide yang pertama ada slide kalau pilihan jawabannya salah. Slide kedua kalau pilihan jawabannya benar. Slide ketiga adalah kalau pilihan jawabannya benar maka akan masuk di slide pembahasan. Gitu. Kemudian lanjut lagi ke soal selanjutnya. Artinya kalau ada 5 soal berarti ada berapa? Ada 20 slide karena ada 4. Soalnya pilihan jawaban salah, kalau dia salah slide-nya yang salah, slide-nya kalau dia benar, dan slide untuk pembahasan. Gitu. Saya ulangi. Jadi kalau dia pilih jawaban di sini, hanya ada satu slide yang kita arahkan ke jawaban yang benar, ke slide yang benar, ke slide animasi jawaban benar. Seperti ini. Nah, yang 3-nya kita arahkan ke slide jawaban yang salah. Seperti ini. Yang salah. Kalau ini salah kan. Begitu. Nah, begitupun dengan jawaban yang benar. Nanti jawaban yang benar kita pasang link supaya masuk ke pembahasan. Seperti itu. Nah, ya, jadi yang saya ajarkan hari ini nanti akan saya upload juga video hari ini yang saya rekam. Saya akan upload ke LMS, nanti kalian bisa nonton kembali. Intinya yang saya ajarkan hari ini itu ada 2. Yang pertama, animasi menggunakan PowerPoint seperti yang saya tunjukkan tadi, yang saya contohkan juga seperti ini, yang tumbukan. Yang kedua, bisa juga membuat kuis menggunakan PowerPoint. Ini sangat sederhana. Jadi kalian boleh memilih 2 jenis tugas untuk mid-semester. Tentu saja penilaiannya itu berbeda. Nah, kalau yang hanya membuat kuis ini, tentu saja nilainya tidak lebih besar daripada membuat animasi sekompleks ini. Kalian bisa lakukan kedua-duanya boleh. Kalau memang sangat mahir di PowerPoint boleh, dua-duanya boleh. Atau kalian pilih salah satu juga boleh. Tapi tentu saja nilai yang paling tinggi kalau kalian menggunakan membuat animasi menggunakan PowerPoint. Jika kalian membuat kuis seperti ini, boleh juga, nilainya juga ada. Silahkan kalian pilih mau bikin kuis yang seperti ini atau membuat animasi seperti yang saya contohkan tadi, seperti tumbukan, atau yang saya contohkan yang ambil dari pet, ya, animasi pet. Bisa kalian coba. Oke. Jadi PowerPoint itu tidak
tidak sesederhana yang kalian bisa bayangkan ya. Jadi selama ini hanya PowerPoint membuat slide dan lain sebagainya, presentasi dan lain sebagainya. Ya, jadi PowerPoint itu bisa dibikin sebagai media pembelajaran bagi siswa. Pada saat tertentu ini sangat dibutuhkan. Kalian sampai di sekolah pun, ya terkadang juga ada sekolah yang punya internet, ada juga yang tidak. Gitu. Jika jaringan internet di sekolah pun tidak ada misalkan, ya kalian wajib membuat seperti ini. Dan tidak selamanya kalian buat seperti ini terus. Nah, dan tidak juga setiap pertemuan harus ada animasi begini, tidak juga seperti itu. Jadi kalian bisa kombinasi menggunakan media menggunakan komputer secara online atau secara offline seperti ini PPT, atau kalian bisa memperagakan menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium. Itu bebas. Jadi artinya mengkombinasi sehingga muncullah ketertarikan belajar fisika di siswa misalkan. Gitu ya. Jadi nanti untuk tugas MIT nanti masih 3 minggu, kalian boleh pilih bisa membuat animasi simulasi atau kalian bisa membuat kuis menggunakan PowerPoint seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Atau saya minta ketua kelas ulangi yang tugas yang saya bilang, supaya jangan sampai diam-diam ternyata tidak mengerti juga apa yang ditugas. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Ini sudah paham semua ya atau gimana ya? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham. Ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti video tutorial ya, itu ya, bentuknya tutorial juga. Nanti akan saya upload seperti di pertemuan berapa ya? Pertemuan 1 apa 2 ya? Nanti saya upload kembali seperti pertemuan sebelumnya, nanti kalian bisa nonton lagi.